Hai semua, perkenalkan nama saya Nyoman Regina Karsa Suhadi dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan membawakan teori atom Dalton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Karina Devilasita dari kelas 10 MIPA 1 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori atom Thomson. Hai semua, perkenalkan nama saya Nyoman Dania Srimanika dari kelas 10 MIPA 1 absen 28. Di sini saya akan menjelaskan teori atom Rutherford. Hai semua, perkenalkan nama saya Nimade Bunga Fortuna Ananta dari kelas 10 MIPA 1 absen 40. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang atom secara garis besar dan teori atom Bohr. Halo, saya Dewa Ayu Anita Maharani dari kelas MIPA 1 absen 5. Saya akan menjelaskan tentang teori atom mekanika kuantum. Pengertian atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama John Dalton. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Teori atom Dalton ini didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. John Dalton mengemukakan teorinya tentang materi atom yang dipublikasikan dalam A New System of Chemical Philosophy. Pada teori ini, Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, dan teori ini juga merupakan teori atom yang paling tua. Berdasarkan penelitian dan hasil-hasil perbandingannya, Dalton menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Keempat, selama reaksi kimia, atom-atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah. Tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Dan yang kelima, yaitu suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Teori atom Dalton ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Yang kedua, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Yang ketiga, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Dan yang terakhir, sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Pada eksperimen tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda terdefleksi oleh medan magnet maupun medan listrik. Pada eksperimen medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju ke arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel dengan muatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut dengan elektron dan mendapat kesimpulan bahwa di dalam atom Thomson terdapat elektron bermuatan negatif. Atom Thomson memiliki kelebihan, yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti, atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain memiliki kelebihan, atom Thomson juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Ahli berikutnya setelah Thomson yang melakukan penelitian tentang atom pada tahun 1911 adalah Ernest Rutherford. Rutherford melakukan penelitian menggunakan sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng emas yang sangat tipis. Apabila atom hanya terdiri atas partikel yang bermuatan positif dan negatif, seharusnya sinar alfa yang ditembakkan tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng. Akan tetapi kenyataannya, sebagian besar sinar alfa menembus lempeng emas, sebagian kecil dibelokkan, dan sebagian kecil dipantulkan. Oleh karena itu, Rutherford menyimpulkan bahwa 1. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya, sehingga atom bermuatan netral. Yang kedua, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron.
Yang ketiga, karena semua proton terkumpul di dalam inti atom, maka inti atom bermuatan positif. Dan yang terakhir, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Sementara itu, massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang berada di dalam inti atom saja. Oleh karenanya, dapat diperkirakan adanya partikel lain di dalam inti atom, yaitu neutron. Teori atom Rutherford ini mendapat kritikan dari ilmuwan-ilmuwan lainnya, karena ilmuwan lain berpendapat jika elektron terus-menerus mengitari inti elektron, maka energi elektron akan berkurang dan gerakannya akan melambat. Akhirnya, energi elektron akan habis dan elektron akan jatuh ke inti atom. Namun sayangnya, Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa energi elektron tidak habis dan jatuh ke inti atom. Model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu, hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antar orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron yang di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan secara garis besar, Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi disebut eksitasi. Tetapi hanya berlangsung sementara karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil. Jadi, dia akan kembali keadaannya yang semula. Perpindahan elektron dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah sambil melepas sejumlah energi disebut emisi. Yang keempat, elektron bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi. Kelebihan teori atom Bohr. Yang pertama, dapat menyempurnakan kelemahan teori atom Rutherford. Yang kedua, dapat menjelaskan dengan jelas spektrum atom hidrogen. Yang ketiga, menjelaskan bahwa atom terdiri dari kulit-kulit dengan tingkat energi tertentu. Kelemahan atom Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tetapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron lebih banyak atau kompleks. Yang kedua, orbital atau kulit elektron yang mengelilingi inti atom tidaklah berbentuk lingkaran, melainkan elips. Model atom berdasarkan teori mekanika kuantum. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Edwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Menurut teori dualisme. Menurut teori ini, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Berdasarkan teori tersebut, Heisenberg menemukan teori ketidakpastian. Teori ketidakpastian. Teori ini menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya. Elektron berkedudukan dalam ruang yang dinyatakan dengan gelombang. Oleh karena lintasan elektron tidak jelas, maka lintasan elektron disebut dengan kebolehjadian. Teori menurut Edwin Schrödinger. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut orbital. Edwin Schrödinger memecahkan suatu persamaan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Model atom dengan orbitan lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga sampai saat ini. Ciri khas model atom mekanika kuantum. Yang pertama, lintasan elektron tidak stasioner seperti model Bohr, karena gerakan elektron memiliki sifat gelombang. Yang kedua, bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga ketiga bilangan kuantumnya. Yang ketiga, posisi elektron yang berhasil dihitung Bohr bukan sesuatu yang pasti, tetapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron.